Foto keluarga itu udah nggak yang cuman sekedar apa lensamu dan apa kameramu sih. Dan yang pasti kita harus bisa get in touch dengan keluarganya dan kita harus ngerti seperti apa isi hati dari keluarga itu. Semuanya langsung aja kita dengerin di Photographer Newbie sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Photographer Newbie. Kali ini kita mau bahas tentang foto keluarga. Nih yang paling lagi apa ya? Kalau orang-orang bilang itu kalau Ramadan atau Lebaran gitu ya, atau masih di bulan Syawal, itu semuanya lagi yang heboh-hebohnya foto keluarga. Dan fotografer se-Indonesia itu pasti kebanjiran order foto keluarga. Yakin deh, tapi sebenarnya udah paham belum sih esensi foto keluarga itu sendiri? Nih saya sudah ngecatetin semuanya di dalam handphone saya dan kita akan ya ceritakan lah ya, spill sedikit-sedikit seperti apa dan bagaimana. Oke. Dan yang pasti, yang pertama nih, kita harus bisa memastikan bahwa klien foto keluarga atau keluarga yang emang benar-benar mau foto dengan kita, para fotografer nih, itu tahu sebenarnya foto keluarga itu buat apa? Biasanya ada introduction dong waktu sebelum kita belum memotret itu ya. Yang belum tahu kita atau yang sekedar sudah tahu tapi nggak tahu kita seperti apa, ya bolehlah kasih salam dulu. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan saya bla 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 dan kali ini membantu ya. Anda semuanya kan lagi mau foto nih, kali ini kita mau foto keluarga. Dan foto keluarga ini butuh peran penting dari Anda semuanya, bukan dari fotografernya aja. Karena kalau Anda semuanya moodnya bagus, maka hasilnya juga bagus. Nah itu juga salah satu contoh, supaya tahu, terus akhirnya dikasih tahu nih. Kalau fotonya bagus, terus fotonya ditempel di ruang keluarga atau di ruang tamu, pasti akan bikin memorabilia yang sangat-sangat apa ya kalau saya bilang sih kayak yang bikin haru atau bikin mood yang lihat pada saat siapapun deh yang lihat atau diri kita sendiri waktu di foto keluarga tersebut, maksudnya kliennya itu bakal seneng dan happy. Jadi intinya harus tahu tujuan atau maksud dari foto keluarga itu sendiri. Lalu kita juga harus memastikan nih setupnya mau outdoor atau indoor gitu kan. Kalau outdoor itu berarti kan di luar ruangan nih. Kalau di luar ruangan itu biasanya mungkin di sebuah rumah ya, rumahnya eyang, rumahnya mbah gitu. Itu biasanya ada keluarga yang mungkin hire kita sebagai fotografer. Iya mas ini, iya kak ini nggak di studio tapi di outdoor. Oke, ya harus pikirin masalah waktu. Kalau nggak pagi banget atau sore banget karena mataharinya pasti bagus. Kalau siang-siang tetap aja outdoornya juga ujung-ujungnya mungkin agak yang ngiyup ya, nggak yang di bawah sinar matahari persis karena itu bikin shadow muka dan wajah itu kurang begitu bagus karena matahari tepat di atas kita atau top light ya kan. Jadi pastikan mungkin paling enak sih di indoor dan terutama sih studio karena kita akan bahas tentang studio family portrait. Nah, di dalam studio foto itu apa aja yang diperlukan? Ini dia. Di dalam studio foto yang diperlukan sudah pasti itu adalah lighting atau pencahayaan. Ini pemilihan studio, ada studio yang available light atau yang memang menggunakan flash atau LED. Nah, sukanya yang mana nih? Nah, kebiasaan lihat dulu nih kalau foto keluarganya itu banyak bayi, itu biasanya suka pakai available light. Nah, carilah di kota-kota kamu ya yang persewaan studio mungkin atau kalian sendiri yang punya studio, cari aja yang pas ada available light-nya. Jadi biasanya deket sama jendela. Waktunya pasti pagi sampai sore ya, bukan malam-malam gitu kan. Available light itu pasti karena ada cahaya matahari yang masuk dan biasanya itu pasti bagus banget. Dan bagusnya sebenarnya bukan karena cahayanya juga, tapi karena tidak adanya flash ya. Kalau untuk anak-anak kecil, balita, bayi, itu biasanya agak terganggu dengan cahaya flash. Nah dengan available light itu sangat-sangat membantu sekali dan kita jadi gampang karena mudah langsung ngeliat ke live view atau LCD ya. Kita langsung ngeliat hasilnya seperti apa, what you see what you get. Itu pasti keren banget. Dan buat teman-teman yang pakai flash, selamat Anda sama seperti saya. Kalau saya lebih suka pakai flash karena kenapa? Pakai flash karena saya memang menentukan cahayanya itu sendiri ya, karena biasanya kalau saya pakai itu pakai cross lighting, cahaya dari depan kanan ya, misalnya depan kanan dan belakang kiri gitu ya.
Nah itu kalau teknik cross lighting itu jadi kelihatan kayak dimensi fotonya jadi lebih hidup. Wah hidup, iya iya iya. Daripada kita cuman pakai satu cahaya atau dua cahaya cuman dari depan, yang penting terang. Ya nggak apa-apa sih, yang penting terang, semuanya terang. It's okay, cuman balik lagi sih kalau saya tergantung ya preferensi masing-masing fotografer. Tapi kalau biasanya saya sarankan selalu menggunakan teknik cross lighting. Itu tentang lighting yang ada di studio ya teman-teman. Nah terus habis itu propsnya. Nah props ini biasanya kalau di tempat persewaan studio atau studio kamu untuk pemotretan itu menggunakan tema-tema misalnya ruang tamu muslimah atau muslim gitu ya, ruang tamunya tuh kayak ke Arab-Araban lah ya paling gampang, atau ke Turki-Turkian. Nah itu paling gampang sih. Jadi tinggal sewa studio, yang studionya itu konsepnya udah konsep lebaran gitu kan. Jadi ya tinggal klien atau keluarganya itu fotonya pakai baju yang warnanya temanya itu sesuai. Jadi misalnya temanya sesuai warnanya merah marun gitu. Terus baju kliennya juga semuanya temanya merah marun. Waduh, itu pasti bagus banget. Kalau memang menggunakan studio minimalis, nah ini juga sebenarnya minimalis ini agak tricky bagi yang agak kesusahan menggunakan lighting atau mengerti kurang pencahayaan. Ayo kita harus belajar lagi nih tentang pencahayaan, karena pencahayaan ini penting banget. Sehingga kita ada di studio yang minimalis, maksudnya yang memang putih-putihan tuh jadi kelihatan bagus. Tapi sebenarnya bagusnya itu bukan karena background atau set studionya, tapi karena mood yang kita tangkap. Nah ini dia, ini penting banget. Selain props lagi adalah berikutnya, yang ketiga itu adalah keluarganya itu sendiri. Ini keluarganya ini harusnya kita harus kayak gimana ya? Kayak udah kenalan dulu gitu ya sama anaknya, sama adiknya, sama si orang tua lah ya, kasarannya yang tua ini siapa nih? Ada kakek nenek kah? Ada yang seumuran kita kah? Nah itu kita kenalan dulu. Itu untung lah kalau itu emang teman kita sih oke ya. Tapi kalau emang klien murni dan nggak pernah kenal, ayolah diajak kenalan dulu, ngobrol dulu. Itu tahu nggak sih? Bukan bahasnya tentang foto keluarganya, tapi lebih ke kemarin Lebaran habis kemana, misalnya liburan gitu ya, liburannya kemana, atau mau mudik, habis dari mudik atau mau mudik, nah kayak gitu kan. Jadi pencair suasana gitu, nggak yang oh ya nanti kita foto ya, fotonya harus gini dan harus itu kan langsung to the point gitu. Tapi kita harus kenalan tapi sambil ngobrol dengan pembahasan ringan kayak mudik kemana, liburan kemana, terus sholat id di mana, itu sangat menarik sekali sehingga bikin suasana cair. Dan mungkin ada suasana-suasana yang lebaran banget, itu ada misalnya kasih lagu back sound Maher Zain ya dari handphone kita kayak, atau mungkin bawa portable speaker Bluetooth, itu boleh juga dilakukan. Tapi ya lagunya yang nuansa-nuansa Islami ya, jadi itu juga bisa mencairkan suasana dan membuat suasana itu jadi kayak lebaran banget. Dan yang paling penting adalah, ya nggak paling penting sih, bisa tambahan yaitu kamera dan lensa. Kebetulan saya menggunakan kamera Fujifilm X-T4 dan lensa 1680. Ya ini bukan lensa yang prime banget ya. Jadi intinya itu kalau kamera sih nggak harus yang wah banget ya. Kalau foto keluarga lebih ke apapun kamera dan lensanya ya. Mungkin mau pakai Fujifilm XS10 kayak, atau yang di bawahnya, atau bahkan Fujifilm yang keluaran yang paling lama lah, itu nggak ada masalah ya, sama sekali nggak ada masalah. Cuman bedanya kalau yang keluaran lama mungkin pakai LED ya, atau lampu available light. Tapi yang jelas intinya masalah kamera nggak harus di poin tersendiri atau poin penting. Karena untuk foto keluarga itu adalah bagaimana fotografer atau kalian semua menjadi fotografer itu bisa berkomunikasi secara baik dengan keluarga itu sendiri. Oke. Dan kalau kita ngebahas selain foto keluarga, selain kamera dan lensa, ada juga kita harus memiliki konsep keluarga. Jadi kalau konsep itu ada nih, pastikan bahwa ini foto bapak sama istri gitu ya, bapak dan ibu gitu kan. Bapak ibu anak 2 gitu, atau anaknya udah punya cucu ya, bapaknya punya cucu, berarti ini bapak sama cucu aja, atau bapak sama anak kandung, bapak sama menantu, atau yang big family. Nah itu semua kita yang menentukan. Artinya kadang keluarga itu kadang juga kayak, aduh apa nggak ngerti, aku udah bayar, aku udah hire kamu, tolong kamu arahkan kita dong, ngapain kalau kita
kita yang mikir-mikir. Iya itu dia. Jadi teman-teman fotografer itu juga harus berpikir langsung cepat gitu kan. Oke sekarang bapak sama ibu, oke sekarang bapak ibu dan anak, oke sekarang bapak ibu anak cucu, oke sekarang anak dan cucu saja. Oke sekarang bapak dan cucu aja, atau sekarang bapak dan anak menantu, misalnya seperti itu. Itu akan jauh lebih terarah dan juga sama ketika kita biasanya lagi nunggu-nunggu itu kayak ada yang benerin baju dan segala macam. Itu spontanitas, saatnya fotografer beraksi dengan momen-momennya nih. Jadi kita bisa ngedapetin momen-momen yang memang seru, lucu, atau lagi gemes, atau kayak mungkin istrinya hijabnya lagi miring, terus kita bisa nyuruh si suaminya, Pak itu tolong istrinya hijabnya agak miring. Oh ya gimana sih ma ini, nah, terus kita dapat cepret foto cepret. Itu akan bisa ngedapetin momen yang bagus dan ya itu bisa jadi nilai plus sih buat kalian gitu kan. Dan yang terakhir ya yaitu adalah proses finishing ya. Setelah pemotretan mereka tuh sebenarnya kalau keluarga nggak pengen lama-lama gitu ya, kecuali bajunya banyak. Nah kalau misalnya nih udah bawa bajunya cuma 2, jadi pemotretan pertama pakai baju warna putih, pemotretan kedua pakai baju warna denim atau jeans konsep misalnya. Nah itu setelah itu tuh capek, mereka udah pengen makan bareng atau biasanya pengen segera pulang, capek karena pemotretan keluarga itu bagi keluarga itu sangat-sangat melelahkan. Aku yakin melelahkan. Teman-teman pasti pernah ngerasain ya foto keluarga. Bukan kita yang capek, kita sih happy, bahagia. Tapi keluarga itu capeknya bukan main. Oke. Dan yang paling terakhir adalah editing, finishing editing. Jadi teman-teman kalau sudah selesai pemotretan, misalnya pemotretannya itu siang atau sore, kalau bisa malam itu juga ya. Malam itu juga langsung kasih semuanya foto-fotonya ke mereka untuk segera dipilih. Nah setelah dipilih baru diedit. Diedit juga paling sebatas biasanya orang-orang suka yang kalau misalnya gendut dikurusin gitu kan. Atau yang ada jerawatnya hilangin jerawatnya. Ya semuanya pakai Photoshop. Nanti deh kita akan bahas bagaimana cara ngedit gemuk dikurusin atau menghilangkan jerawat di segmen-segmen berikutnya. Nah itulah tadi pembahasan bagaimana setup dari foto keluarga ala fotografer newbie. Dan teman-teman pasti punya pengalaman menarik yang lainnya. Boleh langsung saja komen di bawah. Thank you for watching. Sampai jumpa di podcast fotografer newbie selanjutnya. Bye-bye.